Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas komentar-komentar yang biasanya memang muncul insight-insight baru dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada permasalahan-permasalahan tertentu, dan kita coba bacain dan kita coba jawab satu persatu ya tentang masalah komen-komen teman-teman dengan permasalahannya masing-masing ya. Nah, pertama ini kita ada kucing ODY. Biasa ambil profit berapa ya Mas tiap produknya? Kalau misalkan konveksi itu 10% itu udah paling bagus Mas. Kalau konveksi ya. 10% udah paling bagus. Kalau saya itu dibagi dua step. Jadi step dari konveksi 5%, step masuk ke gudang itu 5%. Nah, selebihnya itu marketplace itu ngambil lagi profitnya misalkan 5% lagi. Nah, ketika marketplace misalkan down ya, nah itu kan masih ada backupnya lagi gitu. Jadi biasanya ngambil profit maksimal itu konveksi itu 10%, paling kecilnya 5%. Terus ada Anjaya Ja 002 nih. Oh, makasih ya, saya support selalu. Semoga one day bisa belajar dan abang jadi mentor saya di YouTube. Semoga bisa ngobrol saya langsung. Amin. Amin. Suatu saat pasti bang. Suatu saat pasti saya nemuin. Suatu saat saya bikin janji buat teman-teman buat ngopi bareng lah ya. Terus ada Ancay lagi, alhamdulillah semangat dan makasih bang. By the way next bikin lagi step-stepnya, makasih pisan. Ya bang, step-stepnya masih banyak banget karena belum kita ke marketplace lain, belum ke TikTok, belum ke Lazada, belum ke Tokopedia, belum ke beli-beli nggak usah lah ya. Apa sama dibahas juga nggak usah. Belum ke Bukalapak ya. Eh, terus belum lagi ke Amazon juga. Terus ini ada Saswan Haras Mustis. Aduh, tahu 80. Subscribe ke channel Anda secara beli. Oh ini. Bagi toolnya Om. Toolnya pasti di-share. Nanti kita buatin keseluruhannya ya. Kita buatin keseluruhannya. Terus saya bikin drive nanti. Nanti tinggal saya share linknya. Tinggal di-download aja ya. Terus ini ada Zen 8509, mantap buka-bukaan dapur. Ya ilmu itu harus disebarkan biar ilmu saya juga bertambah gitu ya. eh Ngopilah kita kapan-kapan bang, hayu bang, ayo kita ngopi. Di mana bang? Abang di Bandung bukan bang? Nih buat Firman Jaya 1954 ya. Terus big seller gratis om. Nah ini apa ya? Zakim MH. Ini Mas Jakim, saya nggak bisa jawab maksudnya apa ini big seller gratis. Terus ada Tomisan channel 8115, ini ditunggu tips-tips jualan berikutnya bang. Ya pasti tips-tipsnya atau seputar edukasinya tiap hari Sabtu dan Minggu ya. Saya ada waktu buat bikin kontennya. Terus bang, masalah voucher pusing sampai bikin voucher gak ngotak-ngatik belanja. Arifin Farifin ya. Bang, masalah voucher pusing sampai bikin voucher nggak ngotak, belanja minimal 2.000, voucher 10.000 gitu, satu pun nggak ada yang kepake. Pusing jadinya sama Shopee sekarang. Belanja minimal 2.000, voucher 10.000. Nah, produk abang harganya berapa? Kalau produk abang harganya 10.000, ya udah aja kalau misalkan mau bikin itu tanpa minimum belanja bang, nol ya. Kalau misalkan minimal belanja 2.000 kan nanggung, kecuali kalau produk abang harganya 2.000, nah bisa bikin itu. Kecuali memang mau misalkan nih harga abang tuh taruhlah 20.000 nih, profit abang 5.000 misalkan setelah dipotong biaya layanan, iklan dan segala macamnya. Mau di share lagi nih 2.000 misalkan boleh. Tapi kalau misalkan mau di share lagi 2.000 tapi tearing biar beli dua gitu, bisa juga boleh. Jadi ada tearingnya itu ada by persentasi ya. Misalkan nih voucher 90%. Wah kan keren tuh 90%. Maksimal, tapi ada maksimalnya tuh, maksimal 10.000. Jadi meskipun berapa
Misalkan 90% dari 100.000 kan harusnya 90.000, tapi ada titik maksimalnya 10.000, jadi 10.000 gitu Bang. Terus minimal belanjanya kalau misalkan nanti kan ada tool tuh dari saya tuh nanti ya di share itu bisa jadi acuan tuh Bang buat bikin flash voucher itu kayak gimana, buat bikin voucher itu gimana, terus buat bikin harga itu gimana gitu ya, harga dijual di Shopee. Siapa lagi nih? Mana aja. Oh, ini mantap. Ditunggu tipis-tipis. Itu Tomisan channel ditunggu tipis-tipis jualan berikutnya Bang. Oke. Bang masalah voucher pusing nih. Oke. Ada MG Doni akhirnya ketemu penjelasan yang integrate suwun Kang. Ya sama-sama Bang MK Doni, sama-sama makasih banyak juga. Terus ada Arfan channel trading, terima kasih tipsnya Kang, sangat bermanfaat. Oke, sama-sama, ilmunya sangat bermanfaat. Terus ada J Collection 1998, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga sehat selalu Kang, amin ya Allah, amin. Makasih doanya, makasih banyak. Ini makasih banyak doanya. Terus ini audionya kurang kenceng. Iya Bang, kadang-kadang saya ini harus deket dengan mic nih kalau ngomongnya. Harusnya pakai ini ya, seremoni kayak gitu ya. Terus ikut flash voucher biar gak rugi, gimana caranya Bang? Nah biar gak rugi caranya ada di tool yang saya contohin di video yang tutorial tuh. Bukan, video yang tentang tool ya. Video yang tentang tool di situ nanti saya share juga toolnya. Jadi misalkan Abang tuh sebenarnya ada beberapa 3 metode sebenarnya pakai flash voucher itu ya. Maksudnya 3 metode itu ya metode memang kita buang profit ya. Jadi hanya HPP aja. Terus ada metode yang memang kita ngelihat analisa dari rata-rata pembelian, misalkan rata-rata pembelian 2 atau 3 ya rata-rata. Nah kita kan bisa jadi analisa nih, kalau rata-rata pembelian 3 profitnya misalkan per picisnya 10.000, berarti kan kita punya profit itu 30.000. Nah kalau misalkan di loss 15.000 tapi kejual dapat traffic, atau mending kita profit 30.000 tapi nggak ada yang beli. Nah itu kan pertanyaannya itu ya. Jadi kalau misalkan dapat traffic harus ada yang dikorbankan juga gitu. Kalau misalkan tidak mau ngiklan ya ikut flash voucher. Bagusnya sih dikombin dua-duanya biar stabil ya. Ya jadi kalau misalkan flash voucher itu 15.000, misalkan nih abang nih HPP-nya itu harga beli barang atau harga produksi barang atau harga penjualan barang. Abang tuh misalkan 15.000 nih belinya nih atau produksinya. Nah, di-include tuh biaya layanannya berapa. Di-include juga biaya ads berapa, biaya operasional berapa, terus sama biaya voucher berapa. Itu titik aman yang paling amannya. Ya, itu yang paling amannya. Tapi kan bisa kalau marketing itu jangan kaku ya. Jangan kaku misalkan nah kayak tadi analisa kalau beli 3 dia profitnya 30.000. Kalau dibuang 15.000 kan nggak masalah. Kalau dibuang profit 30.000, kalau misalkan dibuang 20.000 pun nggak masalah. Ya. Harus punya pikirannya kayak gitu. Kalau misalkan profit 30.000 nggak laku atau mending profit 10.000 laku. Nah, itu pertanyaannya. Jadi profit 30.000 tapi tidak tampil atau profit 10.000 tapi tampil. Dan terus bisa menghidupi produksi misalkan ya. Nah itu yang jadi acuannya. Jadi kalau misalkan kayak gini, saya profitnya ini 100.000, 100.000 kalau dapat, kalau kejual. Kalau enggak, mending profit 10.000 tapi real daripada profit 10.000, 100.000 tapi masih ngawang-ngawang, nggak jelas misalkan kayak gitu ya. Terus ada David Norizon, subscribe, mantap Bang, mulai semangat lagi jualnya. Ada Instagramnya Bang, Instagram nanti bikin dah. Mulai semangat lagi jualnya, iya dong, jualan harus semangat Bang. Jualan itu seni sebenarnya Bang, jadi harus punya semangat. Jadi kalau misalkan kita nih drop ya harus punya
pegangan. Nah, pegangannya kalau saya pribadi itu pegangannya eee, historis, Safa Marwah. Jadi kalau misalkan kita gagal saat ini, Safa Marwah itu 7 kali balikan kan. 7 kali balikan gimana seorang ibu untuk mencari air. Ya, sampai sekarang itu disebut air jam-jam, 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 tidak pernah berhenti dan tidak pernah eh apa? Tidak pernah kering. Ya, sampai saat ini. Itu perjuangan seorang ibu. Itu juga 7 kali balikan. Jadi kalau misalkan Abang nih drop 7 kali itu biasa, Bang, ya. Jadi halus terus semangat sampai kalau misalkan berpikir orang sukses itu mudah, ya semua bakal sukses gitu ya. Otomatis pasti mereka juga mengalami kegagalan, mengalami patah semangat, dan tapi mereka bangkit terus dan bangkit terus. Nah, itu harus jadi kunci kita biar kita tetap semangat. Harus punya pegangan ya. Harga kaosnya murah banget, Bang. Produksi sendiri atau impor Cina? Nah, tadi udah dijelasin ya, produksi sendiri, tidak impor. Terus kalau misalkan masalah profit itu tadi saya udah jelasin juga. Profitnya lebih baik dapat profit 100.000 tapi mimpi, atau lebih baik dapat profit 2.000 rupiah atau 5.000 rupiah tapi nyata. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Tadi masalah presentasi profitnya juga udah dijelasin. Terus Zen subscribe. Oke, makasih Bang Zen. Bang Arif Jailani 547 eh sangat bermanfaat Kang. Terima kasih ilmunya Kang. Bisa share Excel. Ya, Excelnya pasti di share. Makasih juga Bang. Eh bisa minta kontak yang bisa dihubungi atau IG. Saya IG khusus on marketingnya sih nggak ada. Nanti saya bikin. Terus bisa minta kontaknya nanti ketemu lah Bang ya. Nanti kita jadwalin ketemu, kita ngobdar. Terus minta kontaknya WA-nya ya. Saya udah buat seperti ini tapi gak sedetil punya kakak. Gak apa-apa. Jadi kalau misalkan tool itu mau detail atau mau nggak detail, sepanjang tool itu mempermudah, itu gunakan ya. Begitupun sistem, misalkan sistem proses gudang teman-teman misalkan seperti A, B, C, dan D. Kalau misalkan ternyata tidak efektif, lebih baik tinggalkan ya. Jadi kalau misalkan sistem itu meribetkan teman-teman atau mempersulit, malah jadi mempersulit atau menghabiskan waktu, lebih baik tinggalkan ya, ganti dengan sistem yang lebih baik. Jadi kalau misalkan memang sistem flow proses ataupun apapun itu kuncinya itu lebih efektif atau tidak. Kalau kurang efektif jangan dipaksain ya, bakal tidak growth ibaratnya lah ya. Untuk detailnya gak sedetail itu. Kalau yang saya gambar itu, kalau yang saya pakai itu ya, yang saya gunakan, yang saya buat itu untuk mempermudah saya controlling, untuk mempermudah action, untuk mempermudah menentukan juga yang ngambil keputusan masalah price dan segala macam. Nah, itu bisa mempermudah saya pribadi. Nah, kalau misalkan buat Bang Langsaber itu tergantung juga ya. Kalau misalkan mempermudah silahkan pakai. Fauji Mubarak minta toolnya Kak. Ya, nanti disiapin ya di drive. Keren Kak, terima kasih. Makasih banyak juga buat Kurtubi Official. Suwarno 98 bagi ilmunya Gan, buat yang pemula seperti saya ikutan sukses. Maaf, jual produk apa Gan? Jual fashion. Fashion anak, fashion dewasa. Terus ilmunya pemula. Untuk pemula lebih bagus nih. Jadi enggak keismuan sama yang lain ya. Jadi biasanya dulu saya sempat terjebak posisi di tengah itu bagus, posisi di atas kurang bagus, padahal nyatanya posisi atas lah yang paling bagus trafiknya ya. Dan sebegitunya gitu. Kalau misalkan kadang kan takutnya menyesatkan teman-teman kalau misalkan saya lihat yang lain itu ya. Terus ini
Nanti tinggal diikutin aja ya Bang Suwarno ya, step by step dari pemulanya kecuali bikin tokonya ya. Kalau bikin tokonya mah nggak usah lah ya. Step by step, makanya saya step by step tool marketingnya saya buatin biar dari sisi pemula juga sampai ke yang expert juga bisa ngelihat gitu ya, bisa berbagi ilmu lah ya. Terus di komentar-komentar ini juga sama ya, berbagi ilmu karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak ilmu yang mesti disampaikan juga, banyak ternyata permasalahan juga ya. Enakan gas terus upload ilmunya ya, siap, pasti pasti kalau sampai di Shopee-nya clear semua ya. Sampai di Shopee-nya clear semua jadi bisa jualan semua. Setidaknya kalaupun tidak jadi besar tapi cukup untuk diri sendiri gitu ya. Setidaknya kalau misalkan tidak cukup untuk berbagi dengan orang lain, tapi cukup untuk diri sendiri dan keluarga kita sendiri gitu penghasilannya ya. Bang, bantu WA-nya ya Bang. Ya siap, nanti kita ketemu aja ya. Om bisa hubungi lewat WA mau sering lebih lanjut ini. Nah ini kalau WA agak susah kalau ngejelasinnya sebenarnya. Kalau by WA ya, lebih baik nanti bisa ketemu gitu ya, sharing-sharing dan segala macamnya. Karena kalau misalkan ini panjang lebar, saya juga dulu sih kalau misalkan presentasi di berbagai owner itu biasanya hanya menjelaskan tampilan produknya aja udah deal gitu ya. Jadi panjang lebar sebenarnya kalau misalkan harus by WA agak susah. Sekali lagi jangan lupa balas Bang, mau sekali nih belajar sama Bang kalau mampu memicu rasa keingintahuan saya karena Bang mantap pemaparannya. Ya, kita buka-bukaan logikanya dulu ya di sini ya. Jadi biar kebuka alur permainan di Shopee itu seperti apa. Jadi biar seirama nantinya. Jadi Abang juga bisa lebih cepet belajarnya gitu ya. Terus ini ada Ovi Fashion 610, keren nih ilmunya, daging semua. Makasih Mas Bos. Ya sama-sama Sofi Fashion sama-sama. Terus ini ada Sora Cash. Makasih, lanjut terus kontennya Kang, mantap sip. Gas. Tukang boneka teddy bear Kang, terima kasih sama-sama tukang boneka teddy bear. Terus ada Naji Yono 8199, mantap Bang. Mulai kebuka kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Nah itu ya, jadi sebenarnya semuanya sederhana sebenarnya. Semuanya sederhana, hal-hal yang dilakukan pun sederhana, terus tool-toolnya pun ya itu aja sebenarnya. Hanya teknik-teknik kecil yang memang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh brand-brand besar, tidak dipikirkan oleh seller-seller lain gitu ya. Sebenarnya itu bermanfaat gitu. Kayak tadi contohnya untuk mendatangkan visitor ke toko itu ketika diklik produk itu gimana cara memancingnya gitu biar kebawa tuh produk yang lainnya. Mantap Kang ilmunya yang buat newbie dan sedang berjalan, semangat terus yang buat ngebangun toko atau masih berjalan. Gak usah takut dulu, langsung akuin aja. Nanti juga saya dulu awal-awal bahkan saya itu tidak bisa bikin banner ya, banner pun saya tidak bisa. Jadi bikin banner pun warna-warninya kocak lah pokoknya mah ya. Jadi nggak tahu gimana caranya menyatukan warna yang bagus, yang ideal, terus gimana caranya bikin tool, saya nol banget ya. Jadi belajarnya bisa langsung dipraktekin gitu ya. Kalau traffic masih jelek, apakah ini ada Anjaya? Kalau traffic masih jelek, apakah harus bikin data-data gini juga, Nah, data-data ini buat nganalisa. Kalau mau traffic jelek, traffic bagus, itu perlu dianalisa. Terlebih kalau trafficnya bagus, itu harus dianalisa, jangan salah ya. Kalau trafficnya jelek dianalisa mulu ya. Orang juga kalau misalkan lagi jelek dimarahin mulu, lagi bagus mah dipuji-puji. Jangan. Jadi kalau misalkan lagi bagus justru harus dianalisa biar bisa mengulang apa yang telah kita capai gitu. Jadi ketika kita down, oh ternyata
ada kekurangan. Ketika yang kita capai dulu sebelumnya itu sekian, kita melakukan ini. Nah, sekarang tidak melakukan ini, pantas kita juga drop gitu. Nah, seperti itu ya. Ini berlaku dari tahun ke tahun, jadi nggak ada misalkan menghadapi tahun 2024 harus seperti apa, menghadapi ini ya nggak usah takut, ya sama aja. Kalau traffic masih jelek, ya, soalnya masalahnya orderan pun belum stabil, bahkan kadang nggak ada orderan. Nah, bahkan kadang nggak ada orderan. Nah, ketika nggak ada orderan itu melakukan apa, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nggak ada orderan kita nggak melakukan apa-apa. Nah, justru kalau kita nggak ada orderan berarti cari traffic yang memang bisa kita lakukan. Itu kalau misalkan gini, iklan nggak ada yang klik, video nggak ada yang nonton, share di medsos nggak ada yang nonton. Nah, kalau misalkan seperti itu lakukan berulang-ulang. Jadi kalau misalkan ketika kita sekali tidak ada traffic, lakukan terus apa yang memang harus dilakukan untuk mendatangkan traffic gitu. Kalau misalkan posting video terus. Kalau sehari satu, sehari dua, nggak usah lihat waktu lah, nggak usah lihat waktu, nggak usah jelimet mikirin waktu, jam posting, jam sekarang segala macam. Yang penting tih lakuin aja, itu udah cukup. Yang penting dilakukan. Kalau misalkan nggak dilakukan mau lama mikir jadinya ya. Terus kalau posting-posting kita harus totalitas nih. Jadi misalkan nih kalau di Facebook teman-teman, nah harus totalitas tuh. Totalitas bikin hashtagnya juga, di IG juga bikin hashtagnya juga, hashtagnya yang tertarget gitu ya. Terus di Shopee Video juga bikin hashtagnya yang tertarget. Misalkan tertarget itu gimana sih? Kita jualan kaos cewek misalkan, berarti kan targetnya cewek. Terus kaos ceweknya tank top nih, berarti kan mamah muda nih ya, mamah muda. Terus ABG lah segala macam. Nah, apa sih yang disuka ABG itu misalkan, oh ABG juga suka skincare nih. Nah, bikin pakai hashtag skincare atau hashtag yang berhubungan dengan cewek misalkan kayak gitu ya. Jadi jangan hanya scoop posting tuh posting aja, tapi harus posting berdasarkan juga ilmunya juga, hashtagnya bisa menjangkau luas gitu. Terus bisa diarahin ke marketplace teman-teman juga gitu. Terus semua fitur organik dilakukan karena organik itu kan memang eh ini saya jelasin nih. Iklan itu ya, iklan itu berfungsi tampil di seluruh bagian. Jadi misalkan gini, ketika teman-teman di wilayah Jakarta kan ada shot tuh wilayahnya. Misalkan ada yang shot saya pengen cari seller wilayah Palembang. Nah, ketika pakai iklan wilayah Jakarta pun akan tampil. Atau di shot saya di Telaris misalnya. Ketika teman-teman bukan Telaris pun pakai iklan itu tampil. Nah, kenapa kok saya ngiklan sejajar dengan organik misalkan ya, tapi yang organik kok nggak sehebat yang iklan ya gitu. Padahal posisinya sejajar nih, ini iklan, ini organik gitu. Nah, kenapa organik kok lebih jelek ya daripada yang iklan gitu? Misalkan cek konversinya, penjualannya gitu ya. Nah, karena filter Shopee itu ya, filter Shopee mau filter eh, Shopee Mall atau bukan, mau filter star seller atau bukan, ketika pakai iklan itu kehantem semua gitu. Kan di Shopee banyak filternya, banyak jalan pintasnya, banyak landing page-nya gitu ya. Nah, ketika pakai iklan itu bisa tampil di seluruh fitur-fitur Shopee juga gitu ya. Makanya kalau teman-teman diklik yang Telaris itu bisa ada kok yang jualannya 20 tapi tampil di Telaris. Itu bukan tampil kan, dia pakai iklan kan. Ya posisinya tampil. Jadi bukan yang Telaris tuh. Berjalan ya, jadi kalau data kalau traffic masih jelek,
Bikin data tuh bagus buat historis teman-teman juga, growth gak nih tiap bulannya gitu ya. Jadi jangan sampai nggak bikin data, jangan sampai buta data lah ya. Ya karena buat analisa juga itu penting banget sebenarnya. Terus ini saya masih nggak percaya biasanya ikut flash sale itu mall. Nah ini sebenarnya udah dijawab juga di komentar ya. Jadi yang ikut flash sale itu mall sebenarnya mungkin ini belum pernah mencoba kali ya. Karena yang ikut flash sale itu bisa siapa aja yang mendapatkan undangan dari Shopee. Kalau flash sale Shopee, kalau flash sale toko kan siapa aja nih bisa. Nah kalau misalkan flash sale, makanya saya saranin tiap slot di tiap harinya itu biar tidak ada yang terlewat ya. Itu ikutan flash sale satu produk, jangan banyak-banyak lah flash sale toko saya ya. Jangan banyak-banyak. Itu tuh hanya untuk fungsinya mengundang aja, mengundang undangan dari Shopee buat flash sale Shopee gitu. Nah, nanti kan dapat traffic tuh, traffic gratis gitu. Terus dan juga untuk mempermudah produk teman-teman tampil di atas di toko teman-teman, jadi lebih terlihat. Kalau misalkan toko teman-teman produknya banyak gitu ya. Untung dari mana kita ikutan flash sale yang nggak logis itu? Nah, makanya disiasati kalau misalkan produk teman-teman misalkan nggak masuk ini di flash sale tersebut, ya di-upping lah harganya, ya disesuaikan gitu. Apakah memang dari misalkan nih profit teman-teman 15.000, kalau misalkan saya ikutan flash sale otomatis kehantem dong 15.000-nya. Nah oh ya udah berarti diakal ini. Oke deh, profit saya misalkan kita bukukan nih ditambah jadi 20.000, berarti kan harganya dinaikin tuh. Jadi kehantem masih ada profitnya 5.000. Nah pertanyaannya kan lebih baik untung 5.000 dapat daripada untung 15.000 nggak dapat gitu. Ya bermain logikanya seperti itu ya. Ya kalau misalkan mau 15.000 ya mau modal iklan, mau segala macam boleh untuk datengin traffic. Tapi kalau misalkan hanya ingin untung besar tapi nggak ada yang beli juga kan sayang, itu banyak sih. Sebenarnya banyak kakunya seperti itu seller-seller tuh. Banyak ketakutannya seperti itu. Saya untungnya jelek dong segini. Ya udah silahkan punya untung 150.000 tapi masih dalam bayangan, mendingan untung 5.000 dalam genggaman daripada untung 150.000 masih dalam angan-angan gitu. Betul ya, seperti itu ya. Bayangin flash sale minimal potongan 10.000, sedangkan produk laris di Shopee itu yang jual murah-murah. Gak usah dipikirin yang produk yang laris ya, ngapain mikirin produk orang ya, gak usah jadi pikirin. Mereka kan masing-masing punya HPP-nya masing-masing gitu. Kalau misalkan kita mau perang, nah nanti kita perangnya pada saatnya gitu, pada saatnya ketika produknya memang sudah terjualnya 10.000 terjual gitu ya. Itu sih akan rontok dengan sendirinya yang jual murah-murah tuh sebenarnya akan rontok dengan sendirinya, karena ketika teman-teman masuk ke list laris juga dia juga turun. Dia pakai iklan, teman-teman gak usah pakai iklan juga akan naik terus gitu. Contoh fashion anak harga 18 ribuan atau 100 ribu dapat 5 pieces ditambah flash sale. Untungnya di mana woi? Flash sale voucher toko loh untuk semua produk loh. Jualan apaan sih ini? Nah ini kan ketakutan yang belum terjadi sebenarnya. Yang melakukan siapa, yang takut dia gitu ya. Jadi Mas IT support 8812 nih pola pikirnya harus dirubah dulu nih ya. Ini kan tidak terjadi pada Mas, tapi terjadi sama orang lain misalkan nih. Ngapain Mas pikirin? Pertanyaannya itu satu. Nah ketika diimplementasiin ke Mas ya, disesuaikan dengan produk Mas sendiri, profit Mas sendiri, beban biaya layanan sendiri, dan seterusnya, baru ikutan flash voucher. Tadi saya udah gambarin lebih baik untung 5.000 dalam genggaman daripada 150.000 dalam angan-angan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang 100.000 7 pieces, 10 pieces, gila dia untung dari mana? Nah itu kan karena di posisi kita,
bukan di posisi mereka. Mungkin mereka itu udah untung, mungkin mereka itu jualnya jual HPP doang nih, nggak ngambil profit. Terus dia dapat untung dari mana dong? Dapat dari untung dari produk-produk yang lainnya. Nah, think smartnya seperti itu ya. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh kan itu jual ontanya itu tanpa mengambil untung, tapi dari pelananya dan segala macamnya mengambil untung. Nah, seperti itu ya Mas IT support. Jangan kalah dulu sebelum berperang, dan jangan banyak berpikir dulu sebelum mencoba gitu ya. Jangan terlalu takut juga. Toh belum terjual juga kan, belum pakai juga, belum terjual juga. Jadi jangan terlalu takut lah. Sebelum melakukan udah ketakutan kan itu aduh jauh-jauh dah. Bang, boleh minta toolnya nggak? Boleh. Lang sabar, boleh. Toolnya pasti dibikinin semua ya. Jadi saya bersihin dulu, terus saya kasih note cara penggunaannya. Jadi biar simple, biar teman-teman nggak bingung. Terus tinggal harus diapain, biar teman-teman mudah. Cuman saya belum ada waktu nih buat ngeberesin toolnya ya. Karena nanti saya kasihnya memang dengan keseluruhannya tuh, dengan laporan penjualannya, dengan tool calculate-nya, dengan tool gimana caranya buat kontrol produk. Nah gini deh, nih tips buat teman-teman. Teman-teman itu harus tahu mencari produk teman-teman di dalam toko teman-teman sendiri. Kalau misalkan 10 produk sih ya udahlah, itu mah nggak usah dipikirin. Tapi kalau 100 produk gimana? Kalau 50 produk gimana? Saya nyari produk A itu susah banget nyari produk A gitu. Nah, harus dipikirin ya. Terus produknya sudah tampil atau tidak juga harus dipikirin. Karena ketika ngelola satu toko mungkin dengan 20 produk mungkin oke, tapi kalau 2 toko, 3 toko, 4 toko, 5 toko, 7 toko di marketplace lain dengan berbeda ketentuan dan segala macamnya, itu akan begitu sulitnya kalau misalkan tidak dibantu dengan tool ya. Kang, voucher toko saya, biaya total yang kepotongnya berapa Kang? Itu margin produk gak tipis pisan Kang jadinya? Ya, margin tipis. Kalau margin sih otomatis tipis. Kalau head to headnya antara produk A ke pembeli, misalkan nih, margin tipis tuh kalau hitungannya ini saya jual produk satu ini ya, Anda beli produk ini ya, untungnya tipis. Bahkan ada produk yang gak ada untungnya, HPP aja. Nah, tapi berpikirnya gini, ketika saya jual ini ya, tapi saya punya temennya nih, saya jual juga ini, saya jual juga ini, saya jual juga ini. Kan teman-teman produknya tidak satu kan di setiap toko gitu. Nah, dikombinasikan biar subsidi silang gitu. Ya, biar subsidi silang, jadi otomatis menutup kekurangan atau tidak ada profitnya di produk ini gitu. Tapi produk ini jadi pembuka gitu ya. Jadi seperti itu, dicoba dulu aja Kang. Ya, dicoba dulu voucher toko saya. Voucher toko saya bukan flash voucher berarti ya. Kalau voucher toko saya sih tinggal gambaran profitnya abang aja. Mau dibukanya berapa, mau dilosinnya berapa profitnya gitu ya. Terus disesuaikan dengan rata-rata penjualannya berapa sih gitu, berapa pieces sih rata-rata penjualannya gitu ya. Bisa dilihat dari rata-rata barang terjualnya. Nah, itu kan bisa ada price-nya tuh. Nah, tinggal abang kalkulasiin aja ya. Jadi jangan takut margin tipis ya, daripada margin besar tapi tidak ada ya. Itu ya kuncinya ya. Kalau di online itu jangan pernah takut margin tipis ya. Lebih baik margin tipis daripada margin besar boro-boro ada dalam hayalan terus, karena nggak ada yang beli, atau yang belinya cuman lebih baik misalkan yang beli saya profitnya 50.000, penjualannya 20 misalkan ya, dalam sebulan. Nah, misalkan 20 pieces dalam sebulan, 20 kali 50 tuh berapa tuh? 500, 1 juta ya. Itu 20. Nah, mendingan itu 20 dalam sebulan atau mendingan 20 dalam sehari. Tapi profitnya misalkan bukan
50.000, tapi 10.000 misalkan ya. Tapi sehari 20 kali 1 bulan. Ya. Jadi kalau masalah profit mah itu mah gak usah ditanyain lah ya, udah pada bisa pasti harusnya ngaturnya kayak gitu. Jadi jangan terpaku dengan profit yang besar, pengen besar. Semua orang juga pengen besar profitnya, tapi melihat juga kondisi marketnya seperti apa. Nah terus kita siasatinya seperti apa gitu. Terus tuh kan banyak insight ya, ngebaca komentar itu karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang yang dialami oleh saya dulu, yang dialami oleh teman-teman yang lain juga gitu ya. Flash voucher bisa dipakai bareng voucher yang lain, bisa dipakai bebas aja. Sebenarnya mau dipakai itu tergantung targetnya juga. Kan misalkan gini, flash voucher minimal belanjanya 30.000, dapatnya 15.000. Tapi Mas misalkan buat ngejerat yang pengen beli satu nih, pakai voucher toko misalkan 2.500 tanpa minimum belanja misalkan, kan bisa seperti itu. Jadi tergantung target Mas juga mau seperti apa nih. Yang pasti sih kalau voucher toko itu bukan mendatangkan traffic tapi mendatangkan konversi. Nah PR-nya apakah trafficnya dapat dari mana, nah itu yang mesti kita pikirin. Apakah dari iklan, apakah dari Shopee video, apakah dari live, apakah dari flash voucher atau flash sale Shopee ataupun campaign Shopee. Nah itu yang mesti dipikirinnya ya. Jadi kalau misalkan flash voucher bisa dipakai barang voucher yang lain, itu bisa-bisa aja Mas buat strategi Mas juga gitu. Tapi kalau misalkan mau flash voucher aja juga monggo gitu ya, karena flash voucher juga udah powerful sebenarnya. Tapi voucher ikuti saya wajib ya, voucher follower toko wajib, karena nah ini nyambung nih. Pixelnya itu apa Om? Pixelnya, jadi pixel itu seperti ini. Jadi di dunia digital ada namanya pixel. Pixel itu recording ya, recording untuk membaca historis jejak digital gitu. Jejak digital. Jadi misalkan nih, kalau teman-teman misalkan masuk ke Shopee, nah klik salah satu produk apapun yang teman-teman suka produk. Nah ketika teman-teman buka Instagram teman-teman, ternyata produk tersebut ada di IG, ada di Instagram, iklan Shopee masuk ke Instagram. Nah kenapa seperti itu? Kalau yang udah pernah main Facebook Ad pasti tahu ya. Tapi kalau misalkan yang belum, nah kenapa misalkan teman-teman klik misalkan cewek seksi misalkan ya, konten-kontennya jadi datang lagi cewek seksi yang lain. Nah kenapa itu? Karena pixel itu nge-record apa yang dilakukan teman-teman sebagai hobi teman-teman, sebagai yang disuka teman-teman. Nah ketika konten ya, bukan produk ya, ketika konten misalkan di TikTok, ketika konten membaca itu gitu ya, otomatis itu dibaca sebagai hobi teman-teman, apa yang disukai teman-teman. Makanya teman-teman kalau di TikTok bisa betah 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Terus untuk di produk, nah ketika diklik pixelnya terrecord. Nah otomatis ketika pixelnya terrecord ya, di akun pembeli itu akan terus nempel. Tinggal kita retargeting buat posisinya di atas, retargeting dengan iklan produk serupa gitu, kan lebih murah iklannya. Nah, otomatis akan tampil di rekomendasi, akan tampil di mungkin kamu suka gitu. Nah itu retargeting berdasarkan pixel yang sudah menempel di akun pembeli gitu, seperti itu ya. Saya udah buat seperti ini tapi nggak sedetailnya kakak tadi ya, udah ya. Terus mudah-mudahan ilmunya berkah, manfaat Kang. Punten jarang banget sharing ilmu lugas dan niat biar orang mengerti utuh. Kebanyakan jualan lagi mahal pula kalau bagi UMKM pemula modal ngepres. Terima kasih banyak, nuhun pisan. Nuhun pisan. Oh ya. Nah kalau misalkan yang jual-jualan, jangan sampai kejebak lah ya. Banyak yang jualan-jualan apa ilmu-ilmu seperti surga gitu maksudnya teh ya, jangan banyak kejebak lah ya. Soalnya banyak banget kalau misalkan mau beli yang jutaan misalkan, atau belinya yang misalkan yang apa tuh, yang coach ya Sandiaga Uno, Mardigu tuh, itu kan mindset yang kita ubahnya tuh.
mindset kita yang dirubahnya tuh, itu keren tuh sebenarnya. Saya juga pengen sebenarnya ya. Kalau udah masalah mindset, masalah teknikal sih itu bakal lewat tuh ya. Ya cari aja yang memang lebih masuk akal gitu ya. Jadi jangan yang ingin omset ratusan juta rupiah tapi barangnya ada 50 pieces, kan nggak mungkin juga gitu. Bang, buat tutor naikkan traffic, gue iklan cuma stok di 300-an pengunjung. Gue iklan cuma stok di 300-an pengunjung. Oh, visitornya ya. Bang, buat tutor naikkan traffic. Untuk naikkan traffic itu bisa pakai flash voucher, bisa pakai flash sale Shopee, bisa pakai campaign Shopee. Nah, gimana alur itu bisa sejajar? Nah, kalau misalkan flash sale Shopee, teman-teman harus tiap hari tuh ya. Tiap hari, tiap season masukin flash sale toko saya. Terus aja continue kan dapat undangan tuh ya. Dapat undangan. Jadi setiap minggu tuh dapat flash sale Shopee 3 4 5 gitu lah. Ya, semakin banyak ngelakuin flash sale toko ya, semakin terbuka lebar undangannya gitu. Dan manfaatin flash sale Shopee itu jadi tanpa backgroundnya harus putih, judulnya tanpa harus mengandung kata-kata marketing kayak bestseller, stop as big sale kayak gitu, jangan pernah ada gitu ya. Hanya simple aja, misalkan kaos polos pria, udah aja gitu ya judulnya. Terus Shopee video itu jangan produk ya yang dipostingin atau dikeranjang, jangan produk. Terus aja ituin traffic buat follower aja dulu ya. Kalau saya sih bikinnya kayak apa yang video 10 detik ya, video 10 detik, terus gimana caranya ngebuat orang itu bisa mengulang-ulang video tersebut. Berarti kita bikin bacaan ya, entah bacaannya motivasi, entah cerita. Nah, terus kita bikin tuh bacaannya tuh. Nah, bacaan tersebut bisa habis dibaca dalam tempo misalkan 15 detik. Otomatis video tersebut akan terulang 2 kali atau 3 kali nih. Nah, ketika terulang 3 kali, retentionnya itu bakal naik tuh, bahwa video tersebut disukai dan akan disajikan ke lebih banyak pengguna lagi gitu. Jadi bahasa sekarang mah FYP, jadi FYP gitu ya. Jadi FYP itu tergantung berapa batasnya maksimal lingkaran FYP-nya. Misalkan bisa juga 1000, bisa 2000, 5000, 10.000, 1 juta gitu ya. Ketika 1 juta disajikan lagi tidak sanggup nyampe 2000, ya udah berarti stuck di sana. Ya, jadi yang pasti sih kalau misalkan main traffic organik itu harus konsisten. Untuk main iklan itu harus tertarget itu dalam artian gini, jangan ngiklanin keseluruhan dulu, kecuali misalkan boleh kalau teman-teman sudah banyak visitor, boleh iklan produk serupa tuh dibanyakin. Untuk iklan pencariannya satu aja, bikin produk yang bestsellernya gitu, bikin produk yang jadi jargonnya, yang jadi pembuka pintu trafiknya, itu yang diiklanin kenceng. Terus jangan takut-takut kalau misalkan iklan pencariannya agak boncos, karena kita bisa di retargeting ya. Terus enakan agas, terus upload ilmunya. Oke, sama-sama, makasih. Alhamdulillah kalau misalkan kepake ya. Jadi nggak banyak dibodohin sama yang lain, apalagi yang berbayar yang aneh-aneh tuh ya. Sekali lagi jangan lupa balas, Bang, mau sekali ini belajar sama Bang, kalian mau memicu rasa keintahuan saya karena lebih banyak teman-temannya. Romino Piarma, nanti step by stepnya saya paparin kok Mas ya. Tapi syaratnya videonya tonton sampai habis ya, karena insight-insightnya banyak bertebaran sambil pemaparan soalnya ya. Karena kan saya bukan pemateri yang memang konsen buat jualan ludah nih ya, maksudnya jualan ini gitu ya, teori-teori aja. Karena berarti insight-insightnya tuh bakal tidak tertata lah ibaratnya.
Bang, kayaknya jangan itu. Bang minta bang, mau berguru nih bang, saya dari Nandung, minta WA bang. Oke. Terus, oh maaf banget share ilmunya, totalitas share to Excel please. Oke, nanti di share pasti. Kalian ilmu daging semua, makasih bang. Oh minta rumus Excelnya, oke pasti di share. Mantap nih, gue subscribe bang. Oke sip, makasih. Boleh dibuatin juga bang untuk report harian. Ada report harian ada. Bang kalau ikutan flash voucher tapi margin tipis gimana solusinya? Upping aja harganya. Upping aja harganya 50% dari flash voucher ya. Yang pasti sih kalau misalkan minimal belanjanya kan 30.000 tuh. Jadi punya patokan tuh ya. Kalau misalkan tanpa minimum belanja ada yang 9.000, yang 10.000. Nah, tergantung keberanian teman-teman masuk gak nih marginnya gitu. Kalau misalkan beli satu ya, kalau misalkan saran saya margin saya 11.000, pas voucher 10.000, hajar aja ya, hajar aja kan toh di situ dapat traffic itu ada yang beli satu, ada yang beli dua, ada yang beli tiga kan ya. Jadi hajar aja, kalau margin tipis 500 perak hajar menurut gue, hajar aja ya. Jadi karena memang itu kan hitungannya satu, mas tuh hitungannya kalau diadu-aduin tuh satu dengan satu pieces, satu pieces dengan satu pieces dengan satu pieces gitu. Tapi kalau misalkan dia beli tiga nggak dihitung, beli lima nggak dihitung, beli enam nggak dihitung, beli dua nggak dihitung ya. Padahal trafiknya itu kan nggak bakal beli satu semua ya, seperti itu ya. Jadi jangan pernah takut. Siap Kang, ada kelas training langsung nggak Kang? Saya minat. Kalau saya ngajarin biasanya datang satu ngajarin, hanya sebenarnya bongkar cara berpikirnya doang sih sebenarnya. Cara berpikirnya, toolnya kan itu doang ya. Toolnya biasanya mereka udah pada ngerti harus gini, bacanya ini. Kalau misalkan konversinya seperti ini harus digimanain. Kalau visitornya turun, terus visitornya turun tapi konversinya naik, ini kenapa? Ya, ya visitor turun tapi konversi naik nih. Ini kenapa nih? Gitu ya. Terus atau tampilan turun tapi visitor naik, nah itu kenapa gitu ya. Terus bisa jadi sebaliknya, tampilan turun visitor juga turun, nah itu kan memang seperti itu ya, tapi harus gimana gitu ya. Jadi yang belajar itu biasanya yang kena aja. Saya nggak buka kelas training, nggak tahu strukturalnya. Soalnya harus dibuat apa, bukan nggak bisa sih, makan waktu buat flownya, karena kan saya nggak tahu tuh cara yang bagus buat memasukkan materi ini dengan secara langsung bisa habis 4 jam gitu, gimana gitu. Saya agak sulit tuh ya, karena pembahasannya banyak banget, terlibat banget. Kang minta rumusnya tiasa. Wih mantep nih, masnya nggak pelit ilmu. Oh, jangan sampai pelit ilmu. Kalau ilmu mah harus dibagi-bagi, jangan selalu diduitin. Kalau ilmu mah nggak bakal berkembang ilmunya. Mantap bang, mulai kebuka kesalahan yang saya lakukan ya, kebongkar logikanya berarti ya. Mantap Kang, turunin ilmunya yang buat newbie yang sedang berjalan. Udah di share step by stepnya biar nanti langsung seimbang sama yang sudah berjalan lama. Kakak boleh minta cara menghitung price kedua toolnya? Boleh. Pasang iklan berapa juta bang bisa dapat omset ratusan juta? Itu kemarin 12.800.000 ya, kalau nggak salah kemarin pas ditampilin di video sebelumnya ya. Dicek aja bang ya, iklannya sebesar apa. Toolnya bisa di download gak bang, ntar bikinin step. Oke pasti bisa. Narik datanya dong. Oh narik data ya, pivotnya ya, data pivotnya buat ngolah data atau narik data di Shopee nya nih. Percuma juga ada tool gak ngerti ambil datanya. Oh dari Shopee nya ya, dari Shopee nya gampang itu mah bang. Masih bang, terus sukses terus. Oke siap, nanti kita bahas ya yang itu ya. Kita bikin videonya step by stepnya sesuai dengan permasalahan teman-teman di judul yang lain berarti ya. Ini problem-problem teman-teman, nanti kita coba selesaikan dan kita coba praktekkan gitu ya. Oke itu aja paling. Wassalamualaikum, makasih buat yang sudah
komen ini support banget ya. Jadi kita tahu permasalahan di masing-masing teman-teman juga, buat ilmu buat saya juga pribadi, bahwa memang ilmu ini mudah-mudahan bisa dipakai oleh teman-teman, bisa kepakai oleh teman-teman, dan bisa bermanfaat oleh teman-teman, minimal bermanfaat untuk kita pribadi dan keluarga kita gitu. Untuk kalau saya kan memang pernah ngalamin gitu ya, pernah ngalamin ketika mulai pandemi itu, nah itu kesulitan dengan segala macamnya. Nah itu mulai dipacu untuk bisa belajar apapun gitu. Kalau masalah sistem sih dari dulu lah, dari mulai saya bekerja dulu, sistem itu memang paling mudah saya pelajari, karena saya mempraktekkan satu persatu gitu dari tool-toolnya, jadi lebih nempel lah ya. Caranya sih sebenarnya udah pernah dijelasin sih di video sebelumnya. Ya paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.